Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersukacita kita pada pagi hari ini kembali datang untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Marilah kita bersama-sama beribadah dengan segenap hati kita. Kita undang jemaat berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam saat teduh. Jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa sudah kurang lebih sekitar 6 bulan kita tidak bertemu dan beribadah langsung secara fisik. Ya. Tetapi sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan dan fasilitas bagi kita untuk beribadah melalui jalur teknologi ini ya. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian dan di tengah-tengah kekhawatiran yang terus membayangi kita, marilah saya mengajak jemaat sekalian untuk terus memuji Tuhan selagi kita hidup. Selagi kita masih ada, biarlah kita terus bermazmur, kita menaikkan pujian bagi Dia. Mari pagi ini kita akan bermazmur bagi Dia, berikan pujian dan pengagungan kepadanya. Manis kau dengar. Marilah dengan segenap hati kita bernyanyi bagi Dia, pujian bagi Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
lagi kita berikan pujian bagi Dia. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Biarlah kita terus memberikan pujian yang terindah. Marilah bermazmur bagi Dia. Selagi kita masih ada, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Selagi ku ada, oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati, katakan sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, sekali lagi, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan hari lepas hari yang senantiasa kami alami. Saat ini, sekali lagi kami akan datang ke hadirat-Mu untuk mohon kasih setia dan rahmat-Mu kepada setiap kami di dalam ibadah ini. Karena sebenarnya kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk menghampiri tahta-Mu. Kami sadar seringkali kami mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Itulah sebabnya kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kembali Engkau menyucikan dan menguduskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Setiap tutur kata, pemikiran, keputusan-keputusan kami yang seringkali menyimpang dari kehendak-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Hapuslah pelanggaran kami sehingga kami boleh kembali layak untuk beribadah di hadapan-Mu. Di dalam segala pergumulan, kekhawatiran dan kelemahan kami, biarlah kembali Tuhan menguatkan dan menghibur kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan melalui firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, boleh menguatkan kami untuk kami boleh tetap setia mengikut Tuhan, sehingga kami boleh dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kiranya sekali lagi Engkau hadir memimpin ibadah kami, dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun kami boleh beribadah, sehingga kuasa Tuhan boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebuah berita anugerah di dalam Galatia pasal 4 ayat keempat yang ketujuh, demikian bunyinya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Marilah dengan segenap umat percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dalam pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh besar rahmat Tuhan yang telah mengangkat dan memilih kita menjadi anak-Nya. Maka kita tidak perlu lagi khawatir karena Bapa kita akan memberikan perlindungan. Walau badai menerpa, walaupun alam semesta bergoncang, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Marilah dengan penuh iman dan sukacita kita bersama-sama menaikkan pujian, Tuhanlah perlindunganmu. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Kedaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung. Katakan, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung. Sekali lagi, Dialah tempat berlindung. Tempat berlindung yang teguh. Marilah kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Ingatlah bahwa kita hidup sampai hari ini
bukan semata-mata karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang lemah, yang terus bergumul melawan dosa, kesulitan hidup, melawan rasa khawatir kita. Tetapi syukur akan janjinya. Firman-Nya itulah menjadi satu-satunya sandaran hidup kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Dialah satu-satunya yang menjadi sandaran kita. Mari katakan semua bersama-sama, dialah satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan sekali lagi, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Alvin Angga Saputra. Kami persilahkan. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mengundang kita, dan kita bersyukur kita bisa memenuhi undangannya dalam ibadah kita pada hari ini, tentunya di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hidup yang Tuhan anugerahkan khususnya pada hari ini, di hari perhentian ini, Tuhan berkenan mengundang kami untuk bersama-sama kami beribadah dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebutuhan kami, untuk fasilitas hidup yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Bahkan terlebih ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan juga berkenan mengungkapkan seluruh isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Untuk itu kami mohon kiranya Allah Roh Kudus akan menolong setiap kami di dalam kami membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkenan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Supaya apa ya Tuhan yang Tuhan kehendaki, itulah ya Tuhan yang boleh tersampaikan. Dan biarlah setiap kami dipersiapkan supaya kami boleh menyambut kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 dan 22. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ibu bapak saudara dan saya yang bukan saja membaca, merenungkan, tapi juga memelihara di dalam hidup kita. Salah satu hal yang menarik bagi orang untuk bisa mau menjadi orang Kristen atau mengenali kekristenan adalah karena berkat ataupun mujizat. Dan ini sudah banyak orang yang memahami akan hal ini. Seakan-akan bahwa kekristenan itu ada sesuatu yang lebih, yaitu ketika berbicara masalah berkat ataupun mujizat. Sehingga banyak juga orang-orang yang mengaku mulai percaya menjadi Kristen itu karena mujizat, karena berkat Tuhan. Itulah yang secara fisik ataupun materi. Dan bahkan banyak orang juga yang menganggap dirinya bertumbuh imannya karena berkat dan mujizat itu. Namun belakangan ini kurang lebih 6 bulan lebih selama pandemi ini, banyak orang bertanya, mengapa
kebaktian kesembuhan ilahi itu sekarang tidak ada. Banyak orang yang juga memahami, menyadari bahwa karena pandemi ini orang-orang dilarang berkumpul bersama-sama. Tapi mereka juga bertanya, apakah tidak bisa dilakukan secara online kebaktian kesembuhan ilahi? Apakah kekuasaan Tuhan itu terbatas karena tidak tatap muka? Ketika orang-orang tidak mendapatkan jawaban, sebagian orang menganggap bahwa barangkali Tuhan pun kesulitan kali ini untuk mengadakan kesembuhan ilahi itu. Karena buktinya sampai hari ini pandemi ini tidak teratasi. Dan tidak ada kelompok ataupun gereja yang mengadakan kesembuhan, kebaktian kesembuhan ilahi. Tapi ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, apakah memang benar demikian? Bahwa menjadi orang Kristen karena tertarik, karena minat dengan berkat dan juga karena mujizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita itu menjadi Kristen dan kita bisa bertumbuh iman kita karena mujizat dan karena berkat-berkat Tuhan secara fisik dan secara materi itu? Apakah pertumbuhan iman kita itu akhirnya terhambat karena sekarang itu tidak ada kebaktian kesembuhan ilahi? Apakah karena kita tidak menjumpai kebaktian kesembuhan ilahi ataupun segala berkat itu yang ditunjukkan di dalam kebaktian-kebaktian selama itu sekarang tidak ada, lalu iman orang-orang Kristen itu menjadi tidak bertumbuh, menjadi berhenti bahkan mati? Tentu tidak, bukan itu. Karena kekristenan bukan menawarkan bahwa berkat dan mujizat itulah yang membuat seseorang menjadi percaya dan imannya bertumbuh karena semuanya itu. Coba kita akan melihat sebagaimana yang kita tadi sudah baca. Di dalam perikop ini, di dalam ayat 21 sampai 28, kalau kita membaca keseluruhan, kita akan menjumpai kata murid-murid itu diulangi sampai 3 kali. Dan juga kata jemaat itu diulangi 3 kali. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setiap individu yang menjadi murid Kristus itu perlu bersekutu, perlu berjemaat, perlu berkomunitas. Komunitas inilah yang menjadikan murid Kristus, orang-orang percaya itu mengalami pertumbuhan. Karena di dalam ayat 22 tadi dikatakan bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Para rasul menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Jadi yang membuat orang menjadi percaya dan dia bertumbuh imannya itu karena bersekutu, karena bertekun dalam imannya. Oleh sebab itu setiap orang yang menjadi murid Kristus itu perlu berkomunitas, perlu bersekutu dengan yang lainnya supaya bertumbuh. Sebagaimana yang tadi kita baca ini, para rasul itu menguatkan para murid-murid mereka supaya bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman, di dalam persekutuan. Itulah yang menjadikan seorang menjadi percaya dan dia bertumbuh imannya karena bersekutu. Namun hari ini barangkali banyak orang yang tidak suka,
ataupun yang lebih suka mereka bersekutu atau berkomunitas di luar gereja. Banyak orang yang enggan untuk bersekutu, berkomunitas dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Seakan-akan gereja atau persekutuan orang percaya itu dianggap adalah perkumpulan ataupun kelompok orang-orang yang hebat, orang-orang yang suci, orang-orang yang merasa tidak berdosa. Benarkah demikian? Benarkah komunitas orang-orang Kristen, gereja, itu adalah kumpulan orang-orang saleh, orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak tersentuh dengan kesalahan ataupun kegagalan? Sehingga orang di luar enggan untuk bergabung, bersekutu, berkomunitas dengan orang-orang Kristen. Karena banyak anggapan bahwa gereja bukan komunitas yang membangun. Sebagaimana nasihat dari para rasul, mereka menguatkan dan mendorong supaya bertekun dalam iman. Tapi gereja hari ini seringkali lebih kejam daripada komunitas di luar gereja. Gereja persekutuan orang-orang percaya seakan-akan tempat orang-orang yang menghakimi, yang sulit menerima orang-orang yang gagal, yang merasa dirinya bersih, yang merasa dirinya itu suci dan saleh. Bukankah seharusnya gereja atau persekutuan orang percaya adalah persekutuan di mana tempatnya orang-orang itu yang saling menopang, yang saling menguatkan, yang saling menasihati, yang saling membangun, bukan meruntuhkan. Kalaupun hari ini gereja ataupun kumpulan orang-orang percaya dihindari, tidak disukai, karena barangkali kita sebagai gereja, kita seringkali hanya mau menerima keberhasilan orang, tapi sulit untuk menerima kegagalan orang. Kita lebih suka untuk menghakimi, menilai orang lain daripada kita membangun, mendorong, menguatkan yang lain. Bukankah seharusnya kita itu sebagai gereja, kita menguatkan, kita saling menguatkan, saling membangun, saling menopang. Sebagaimana nasihat daripada para rasul. Kita bertekun di dalam iman secara bersama-sama dengan yang lain. Tidak ada yang merasa bahwa dirinya itu lebih hebat sehingga layak untuk menilai, menghakimi sesamanya. Justru kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena kemurahan kasih Tuhan, kita itu diperbarui, mendapatkan pengampunan. Sehingga kita seharusnya terbangun dan kita itu saling membangun, saling menguatkan. Iman seseorang bisa bertumbuh karena kita itu berkomunitas, karena kita itu bersekutu. Karena kita itu sudah pernah merasakan jatuh bangunnya di dalam kehidupan ini. Iman semakin kuat dan bertumbuh bukan karena adanya kebaktian kesembuhan ilahi ataupun segala berkat mujizat yang harus terjadi. Tetapi iman bertumbuh karena bersekutu. Iman bertumbuh karena kita bertekun di dalam iman itu. Kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kita saling membangun, saling menguatkan. Itulah yang seharusnya ada pada diri kita. Sehingga kita bersama-sama, kita bertumbuh dalam kondisi situasi apapun. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, kita bisa bertumbuh karena kita bersekutu di dalam doa, di dalam kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari ibu bapak, saudara, kita bersama-sama berkomunitas, kita bersekutu sebagai satu jemaat untuk kita saling mendoakan, untuk kita saling belajar, untuk kita saling menopang, saling menguatkan. Justru disitulah kita akan bersama-sama kita mengalami pertumbuhan
dan kita semakin kuat. Bukan karena mujizat, bukan karena berkat-berkat materi dan fisik yang menjadikan kita itu bertumbuh dan menjadi kuat. Yang kedua, justru dikatakan di dalam ayat 22 yang terakhir, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Dikatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus mengalami bukan hanya satu kali sengsara, tetapi banyak sengsara. Dan inilah yang menjadikan seharusnya orang Kristen itu bertumbuh imannya, menjadi kuat, karena dikatakan kita mengalami banyak sengsara. Berarti setiap orang percaya, setiap orang yang menjadi murid Kristus, dia harus siap mengalami banyak sengsara. Menjadi orang Kristen bukan kita itu siap menjalani kehidupan yang sangat mudah. Menjalani hidup sebagai orang Kristen bukan kita menjalani kehidupan yang semuanya itu serba lancar. Menjalani hidup sebagai orang Kristen bukan kita terus hanya menerima berkat-berkat materi fisikal yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita menjadi orang Kristen, kita itu harus siap mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah seringkali diartikan tentang pemerintahan Tuhan atas kita manusia. Namun di sini penekanannya adalah kerajaan Allah adalah dunia baru yang akan dinikmati oleh orang-orang percaya. Nah, untuk kita dapat menikmati dunia baru dari Allah itu, yang nantinya akan bersama-sama dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengalami banyak sengsara. Berarti menjadi orang Kristen, kita itu akan menjalani banyak sengsara. Kalau dalam konteks daripada perikop ini, para murid pada waktu itu mengalami banyak sengsara secara fisik. Mereka itu ditangkap, mereka itu dianiaya, mereka itu dipenjara, bahkan mereka bisa dihukum mati. Karena memang demikian, menjadi murid Kristus, mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, kita itu harus siap menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikut Dia. Itulah kata Tuhan Yesus. Berarti memang sejak awal menjadi orang Kristen, kita harus siap untuk mengalami segala penderitaan. Bahkan di sini dikatakan banyak sengsara. Apakah siapa yang sanggup kalau begitu menjadi orang Kristen? Apalagi kita dituntut untuk bisa bertumbuh iman kita kalau kita mengalami sengsara. Mengalami satu sengsara saja, kita sudah mengeluh, kita sudah keberatan, kita bahkan mungkin bisa marah. Tapi bagaimana kalau dikatakan kita harus mengalami banyak sengsara? Dan itulah sesungguhnya jalan yang harus dialami oleh para murid, oleh kita orang-orang percaya, supaya iman kita bertumbuh di dalam perjalanan iman seperti ini. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi murid-Nya, kita mengalami bukan kelancaran dan kemudahan di dalam hidup ini, tetapi kita mengalami sengsara, kita mengalami kesulitan, supaya kita bisa bertumbuh di dalamnya. Tapi ini memang berat, ibu bapak saudara. Mengikut Tuhan dengan ditawarkan jalan seperti ini, pengalaman yang harus dihadapi itu seperti ini, memang sesuatu yang berat. Tapi ingatlah bahwa kita
ketika kita bersedia menjalani, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan, dan Tuhan sudah akan menyediakan bahwa kita akan menikmati dunia baru dari Allah itu. Untuk masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Beberapa hari yang lalu, Ibu Bapak Saudara, saya mendengar kesaksian dari Bapak Yohanes dan juga Ibu Ruth. Dua suami istri ini menyatakan bahwa hidup mereka sangat berbahagia. Mereka menyatakan bahwa mereka itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mendengar orang yang merasa bahagia, mengatakan bahwa hidupnya bahagia, hidupnya itu dilimpahi kasih karunia dari Tuhan, yang terpikir oleh kita seringkali adalah bahwa mereka ataupun orang yang menyaksikan itu, hidupnya itu tentu adalah kehidupan yang dijalani itu yang nyaman. Kondisi kesehatannya itu baik. Segala yang menjadi kebutuhannya itu terpenuhi. Tetapi berbeda, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Bapak Yohanes dan Ibu Ruth ini mengatakan bahwa mereka berbahagia di dalam Kristus. Kasih karunia Tuhan itu cukup dan berlimpah di dalam hidupnya. Padahal mereka mengatakan bahwa Ibu Ruth ini sejak melahirkan anak yang bungsu, itu sekitar 30 tahun yang lalu, sampai hari ini kondisi kesehatannya itu boleh dikatakan terpuruk. Mulai daripada kandungannya, terus ada gangguan jantung, ada gangguan yang organ tubuh yang lainnya. Terus menerus sampai hari ini masih berobat. Bahkan sampai hari ini pun Ibu Ruth itu sulit untuk bisa menikmati waktu tidurnya. Secara fisik, Ibu Ruth ini sangat terpuruk. Kalau mungkin kita semuanya itu mengatakan bahwa ini sakit Ibu Ruth ini. Boleh dikatakan ini sakit yang sudah lama dan terus menerus sampai hari ini bertahan. Harusnya adalah orang yang tidak berbahagia. Harusnya orang yang tidak merasakan berkat kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Yohanes dan Ibu Ruth ini menyaksikan bahwa hidup mereka bahagia. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi mereka. Setiap kali saya menyapa, menanyakan tentang kesehatan, Pak Yohanes dan Ibu Ruth ini selalu mengatakan bahwa mereka itu sehat. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Padahal kondisi kesehatannya itu kalau orang mengatakan ini parah. Dan itu sudah berpuluh tahun dialami sampai hari ini. Namun rupanya saya bisa memahami bahwa Pak Yohanes dan Ibu Ruth ini menyaksikan hal itu karena dia meyakini, karena mereka meyakini sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, mereka bukan lagi mengejar kesembuhan, tetapi mereka penyerahan di dalam hidup ini. Mereka bukan lagi mengejar tentang keberhasilan, tapi mereka mengharapkan ketaatan. Hidupnya penuh dengan ketaatan. Sehingga rasa syukur dalam kondisi apapun itu terungkap di dalam hidup mereka. Bapak Yohanes dan Ibu Ruth ini merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada dan mencukupi hidupnya. Sehingga secara fisik yang begitu menurun dan dalam kondisi yang sakit,
mereka merasakan bahagia di dalam Kristus. Bapak Yohanes dan Ibu Rut ini memegang akan segala kebenaran firman Tuhan. Bahwa keselamatan di dalam Kristus itu jauh melebihi daripada semua yang bersifat sementara ini di dalam hidup ini. Apa yang dialami oleh Bapak Yohanes dan Ibu Rut ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa memang Tuhan itu mengatakan menjadi murid Kristus, mengikut Tuhan. Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara yang Tuhan izinkan, yang harus kita hadapi, yang harus kita alami, adalah sesuatu yang memang sudah terukur. Dan di dalamnya Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Sebagaimana Bapak Yohanes dan Ibu Rut ini bisa bertahan sampai hari ini dengan mengatakan kasih karunia Tuhan itu cukup dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahagia di dalam Kristus. Biarlah setiap kita juga memahami bahwa kita dalam situasi apapun, sesulit apapun dalam kehidupan ini, iman kita bisa bertumbuh ketika kita itu terus bersama-sama berkomunitas. Ketika kita bersekutu, saling menguatkan, saling membangun. Dan kita juga bisa bertumbuh dalam situasi yang sulit. Karena kita sebagaimana Kristus menginginkan, bahwa kita harus siap mengalami banyak sengsara di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan akan menguatkan dan memampukan setiap kita untuk mewujudkan panggilannya sebagai murid Kristus dalam segala keadaan, dalam situasi apapun. Dan kita bisa tetap bertumbuh dalam situasi seperti ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan ingin setiap kami yang adalah murid Kristus. Tuhan menginginkan supaya kami itu berkomunitas, kami bersekutu, kami berjemaat, kami bersatu. Kami bersekutu supaya kami saling menguatkan, supaya kami itu saling menopang, saling menasihati. Dan biarlah Tuhan dalam situasi yang masih serba sulit seperti saat ini, kami tetap bisa bertumbuh iman kami. Karena kami saling menguatkan dan juga firman Tuhan yang selalu menguatkan setiap kami yang percaya. Bahwa sesungguhnya menjadi murid Kristus, kami memang harus siap mengalami banyak sengsara. Karena sesungguhnya yang Tuhan izinkan semuanya ini, itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi setiap kami. Kuatkan ya Tuhan setiap kami. Tolonglah Tuhan supaya di dalam mengikut Tuhan perjalanan hidup kami ini, kami tetap diberikan kekuatan, ketekunan, dan kesetiaan. Sehingga dalam situasi seperti apapun, dalam situasi yang sulit sekalipun, kami tetap setia mengikut Tuhan dan kami boleh bertumbuh iman kami di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat sekalian, tiba waktunya kita mempersiapkan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia terus memelihara hidup kita, Dia terus memimpin dan melindungi kita. Sehingga kita boleh merasakan keajaiban kasih Tuhan. Kami persilakan jemaat memberikan persembahan melalui rekening yang sudah disediakan di layar Anda masing-masing. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, Hitung Berkat Tuhan, satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya.
hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat sekalian, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita kembalikan segala hormat dan pujian dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih kemurahan dari Allah Bapa, genggaman erat Sang Putra, persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kita dalam mengikut Tuhan dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Kebaktian selesai, silakan untuk saat teduh. Tuhan memberkati.